Silahkan untuk soal yang kedua. Bismillah, soal yang kedua. Ahsanallahu ilaika Ustadzuna. Afwan, anda izin bertanya Ustadz, apa hukum khitan bagi anak wanita dan bagaimana apabila ditinggalkan karena alasan tidak adanya tenaga medis yang berkompeten di bidang khitan tersebut, semisal bidan atau yang semisalnya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Ini soal dari Abu Lantif di Palu. Maka tentang pertanyaan tentang permasalahan khitan bagi wanita, anak putri wanita, hukumnya apa, dan jika ditinggalkan bagaimana dengan alasan tenaga medis yang sangat jarang. Maka ketahuilah ya ibadallah, qad ittafaqal a'immatu ala masyru'iyatih. Para ulama semuanya telah sepakat tentang disyariatkannya khitan untuk perempuan. Wa in ikhtalafu fi kaunihi wajiban am mustahabban am makruha. Adapun khilaf yang ada masalah disyariatkannya sepakat. Namun jenisnya bagaimana? Ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, dan ada yang mengatakan mubah, dan ada yang mengatakan makruh. Maka ikhtilaf dari segi hukum. Maka yang rajih wallahu a'lam, dia itu adalah sunnah. Lalu jika sunnah, mana dalilnya? Telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, al-fitratu khamsun au khamsun minal fitrah. 5 perkara dari fitrah. Ma makna al-fitrah? Fitrah adalah suatu yang Allah fitrahkan kepada kita. Maka ada 5 perkara yang dia itu fitrah. Yang pertama al-khitan, dan ini poin pendalilannya, bahwa khitan itu adalah fitrah. Maka di sini al-khitan dari permasalahan fitrah ini terbagi menjadi 2 hukumnya. Untuk laki-laki wajib, maka wajib disunat laki-laki. Yang belum sunat agar disunat. Yang sudah disunat tidak usah disunat lagi. Mau diapain? Maka untuk perempuan hukumnya sunnah, dan ini yang rajih dari pembahasan kita. Mana pendalilannya tadi? Khamsun minal fitrah al-khitan. 5 perkara dari fitrah seluruh manusia. Maknanya fitrah adalah suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Pertama al-khitan, untuk laki-laki wajib, untuk perempuan sunnah. Wal istihdad, makna al-istihdad adalah mengambil hadid. Maksudnya mencukur dari rambut-rambut yang ada di bawah. Bukan istihdad mengambil pedang ataupun samurai untuk mengerik dari yang ada di bawah. Tidak, nanti terputus kepanjangan samurai. Wa kadzalika naftul ibt. Makna naftul ibt adalah mencabut bulu ketiak. Dan ini bagi orang-orang yang sudah biasa mudah, tidak sakit, dan menggunakan sesuatu seperti yang kita tahu di Arab dan perempuan Arab, maka mereka tidak mencukur, tetapi mempunyai luban langsung. Dan itu lebih baik natful ibid daripada istihdad. Maka di sini dibedakan. Untuk mencukur yang bawah menggunakan alat-alat cukur. Namun untuk ketiak dengan dicabut. Dan mudah dicabutnya dengan luban, tempelkan, mudah teori. Namun kita pas praktek keluar darah akhirnya susah, menakutkan karena tidak biasa. Maka dibedakan untuk ketiak dengan untuk di bawah. Wa taklimul adfar, dan memotong kuku, ini pun fitrah. Maka orang-orang yang kukunya panjang di jempolnya berarti dia bima, kuku bima.
Maka ini si Bima ini tidak mengikuti fitrah ini. Kalau dia muslim, maka dia akan memotong kuku. Sehingga bukan kuku Bima lagi, tidak sakti, tidak jantan dan tidak maco lagi. Alhasil, baik Bima ataupun anaknya si Gatot, kalau dia muslim, maka dari fitrah adalah dipotong kuku-kukunya. Wa qassu syawarib, dan juga dari fitrah mencukur. Qassu adalah meringankan asyawarib, sehingga yang rajih adalah tidak makna qassu syawarib dipangkas semua sehingga tidak mempunyai kumis. Tapi kumis itu dipotong yang melebihi dari mulut, karena makna qassu adalah merapihkan dan makna qassu adalah memotong dari yang melebihi, dari yang panjang. Misalnya melebihi dari bibir. Seperti antum lihat orang-orang kufar atau foto-foto Albert Einstein dan sebagainya, maka dia keluar kepada bibirnya. Maka kalau minum kafe, maka akan tersaring krimernya. Maka si kumisnya menjadi putih, kremer-kremernya tersaring, yang terseruput kopinya. Allahul musta'an. Maka ini di qassu syawarib dari fitrah. Maka dari fitrah adalah 5 diantaranya al-khitan. Dan begitupun fatwa para ulama dari zaman Doeloe sampai zaman now. Maka untuk zaman now kita kumpulkan dari fatwa Ibnu Baz rahimahullah. Maka di fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah ditanyakan dan dijawab oleh Syekh Ibnu Baz dan juga Syekh Ibnu Baz dari kepala fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah. Maka dikatakan khitan al-banat sunnah idza wujida, jika didapati para dokter, idza wujida tabib yuhsinu dzalik au tabibah tuhsinu dzalik, jika didapati ada dokter ataupun dokturah yang baik dan terpercaya, maka khitankan perempuan karena dia dari sunnah. Dan begitu pun ditanyakan kepada Muhammad ibnu Saleh ibnu Utsaimin rahimahullah, hukmul khitan mahalul khilaf, bahwa hukumnya terjadi khilaf. Tadi kita sebutkan sepakat disyariatkannya, namun hukumnya khilaf. Wa aqrabul aqwal anal khitan wajib fi haqqir rijal wa sunnah fi haqqin nisa. Maka yang rajih dari hukum khitan untuk laki-laki wajib dan untuk perempuan sunnah muakkadah. Maka ini 2 ucapan imam di zaman kita. Dan yang ketiga ucapan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, imamun muhaddits fi hadal asr, ditanyakan tentang khitanan nisa, hiya sunnatun minal fitrah, maka dia adalah sunnah dari fitrah yang diucapkan oleh Nabi, khamsun minal fitrah wa dzukira minha al-khitan, kemudian disebutkan padanya al-khitan, seperti hadis yang kami sebutkan muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, wa huwa amun, maka pendalilannya khitan am, khitab yang bersifat umum, lidzakar wal unsa, yasmilu dzakar wal unsa, maka masuk kepadanya pendalilan laki-laki dan perempuan, dan laki-laki wajib dan perempuan sunnah. Maka ini ucapan Syekh kami Muqbil dari kaset Al-Ajwibah As-Sunniyah Alal As'ilah At-Tanzaniyah, dari pertanyaan orang-orang Tanzania. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, jika ada dokter perempuan yang mumpuni ataupun laki-laki yang memang sudah ahli dalam keadaan seperti ini, maka tidak apa-apa untuk di khitan, dan ini sunnah, lebih baik. Namun jika tidak, apalagi di zaman pada saat itu tidak ma'ruf khitan untuk perempuan dan banyak yang tidak mengetahui, ya sudah tidak apa-apa. Namun alhamdulillah di Arab kebanyakan mereka mengetahui.
Dan khitannya juga antara khitan perempuan dengan laki-laki berbeda. Karena memang berbeda, tidak ada yang menonjol. Maka yang dibuang apanya? Itulah keahlian mereka. Mereka membuang sesuatu yang berlebihan, yang faedahnya banyak. Di antaranya mendinginkan sedikit dari syahwah jika dia besar. Maka jika gambarannya tidak disunat, apalagi dia hidup di Bandung, maka akan ada laki-laki lewat, perempuan akan mengatakan, "Hei cowok, godain kita dong." Nah, tapi kalau dia disunat mungkin tidak akan mengucapkan seperti itu. Sedikit dingin. Alhasil jika memang ada, maka bagusnya disunatkan. Dan sunatnya perempuan apakah sudah dewasa dan mau menikah, umur 19 tahun, 20 tahun, mau sunatan kayak laki-laki. Wallahu a'lam, yang jelas tidak seperti itu. Sunat dari perempuan mulai dari kecil. Dan itu adat di Arab. Maka anak-anak kita sadar dan mempunyai akal, 5 tahun dan sebagainya, melihat, alhamdulillah sudah disunat. Tidak ada rasa takut. Adapun perempuan pun seperti itu. Di saat waktu kecil, bukan mau nikah, ntar sunatan dulu. Akhirnya nikahannya diundur karena sunatan istrinya. Alhamdulillah. Kesimpulannya hukumnya sunnah. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.